Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Surakarta memutuskan gugatan perkara terkait dugaan ijazah palsu Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo gugur. Selamat pagi pemirsa, kami buka Apa Kabar Indonesia pagi hari ini dengan informasi kebakaran Rusun Klender Jakarta Timur yang terjadi pagi dini hari tadi ternyata menewaskan satu orang penghuni yang terjebak api kebakaran. Menurut Kepala Seksi Damkar Jakarta Timur, Abdul Wahid, kebakaran bangunan rumah susun ini diduga akibat kebocoran gas. Bahkan saat pemadaman, personilnya mencium bau gas dari salah satu kamar hunian rusun. Petugas memadamkan api yang membakar 4 unit kamar rusun ini, dan saat proses pendinginan, petugas menemukan korban seorang wanita berusia 73 tahun ini berada di lantai 4 yang diduga tewas terjebak kobaran api. Korban kebakaran bernama Hasmini kemudian dievakuasi untuk dilakukan otopsi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta oleh petugas kepolisian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Andi Kumala. Selamat pagi Philip, ketemu lagi. Ketemu lagi ya dengan duet stand up comedy. Kenapa stand up comedy sih? Duet maut lah ya. Duet maut. Yang penting duetnya ini jangan sampai gugurnya cepat. Gugur, Ya. Gugur kenapa? Gugur ya jangan sampai dipisahkan lah begitu ya. Kalau bisa masih bertahan lama begitu kan. Ada yang dengar-dengar, ada yang baru saja gugur. Sedih dong. Sedih. Bukan klub bola yang gugur ya. Kirain pahlawan gugur. Ya, informasinya adalah Pengadilan Negeri Surakarta ini menggugurkan ajuan ataupun gugatan ijazah Jokowi yang kemarin sempat disidangkan. Nah, kalau udah gugur dikubur nggak tuh? Bendera kuningnya siapin ya, bendera kuningnya siapin ya. Tapi ternyata masih memberikan perlawanan, Andi Kumala. Masih mau banding. Masih mau Kita banding, akan bahas, betul. Ya? Kita akan bahas di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini secara lengkap bagaimana perkembangan kasus dari sidang ijazah Jokowi yang berada di Surakarta. Tapi kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat beberapa informasi menarik pada pagi hari ini. Salah satunya ini ada gudang diduga tempat penampungan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar ilegal. Ini terbakar di Jalan Haji Rasuna Said, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang gitu ya. Iya. Kepulan asap hitam terlihat membumbung tinggi hingga menimbulkan hawa panas di lokasi kebakaran. Kebakaran ini mengakibatkan warga keluar rumah karena asap kebakaran sudah mengganggu mereka. Oke. Dalam kebakaran terlihat juga petugas pemadam kebakaran berjibaku untuk memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan puluhan unit armada dan personil untuk padamkan api. 5 orang warga terluka dan korban dibawa ke RSUD Tangerang. Ini sudah dipastikan agak sulit untuk pemadamannya karena ini adalah gudang BBM. Ya. Sekali disulut langsung semuanya terbakar. Butuh ekstra keras ya untuk memadamkan api mengingat ini adalah gudang BBM begitu. Iya, dan berikutnya juga masih informasi kebakaran di mana diduga akibat ditinggal memasak 2 rumah dan 6 kontrakan di Jakarta Timur kemarin ikut terbakar. Petugas Sudin Gulkarmat ini dibantu warga berupaya memadamkan api agar kebakaran tidak meluas. Sebanyak 6 kepala keluarga dengan 25 jiwa di Jalan Galur, Kelurahan Pulau Gebang Cakung ini terdampak akibat kebakaran ini, pemirsa. Sebanyak 13 unit mobil pemadam dan 65 personil dari Sudin Gulkarmat Jakarta kemudian dikerahkan ke lokasi. Beruntung
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diduga mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta kita bergeser ke wilayah Depok, Jawa Barat. Pemirsa, ini ada komplotan perampok yang sempat menggasak uang senilai 300 juta rupiah kemudian berhasil ditangkap oleh warga. Uang tunai senilai 300 juta rupiah itu digasak komplotan rampok saat korban di sebuah bengkel ban untuk mengisi ban mobilnya yang kempes, begitu ya pemirsa? Iya, dan beruntung saat beraksi diketahui warga sekitar dan 2 anggota komplotan ini berhasil ditangkap. Ya. 2 dari 3 perampok berhasil ditangkap warga, sedangkan 3 pelaku lainnya masih dikejar polisi. Dalam aksinya pemirsa, komplotan rampok ini sudah mengikuti korban sejak mengambil uang tunai 300 juta rupiah dari bank. Saat lalu lintas macet, salah satu pelaku yang berboncengan sepeda motor mengempeskan ban mobil korban dan memberitahu korban bahwa ban mobilnya ini kempes. Menurut Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan Tohari, komplotan rampok ini sudah sering beraksi dan salah satu pelakunya merupakan residivis. Sudah diincar, sudah diketahui kalau memang akan mengambil uang sepertinya ya. Hati-hati ya kalau membawa uang tunai dalam jumlah yang cukup banyak. Iya. Gitu. Sementara itu, akibat lupa tidak mencabut kunci saat ditinggal pangkas rambut oleh pemiliknya, sebuah sepeda motor di Temanggung, Jawa Tengah lenyap di gondol maling. Ternyata bukan hanya rambutnya yang hilang, tapi motornya juga hilang. Iya, ternyata bukan rambutnya di gondol ya. Dan pemirsa, inilah video rekaman CCTV milik warga yang memperlihatkan detik-detik sang pelaku melakukan aksi pencurian sepeda motor. Ini terjadi di Bansari, Desa Tejosari, Kecamatan Parakan, Temanggung. Dalam video terlihat sang pelaku merupakan seorang pria menggunakan celana panjang dan sebuah jaket berwarna abu-abu. Ini dengan santai dan cukup tenang, pelaku sempat memakai helm milik korban lalu dengan mudah membawa kabur motor tersebut. Ini terjadi lantaran kunci sepeda motor tidak dicabut oleh sang pemilik. Korban Alfian pun langsung berteriak dan meminta tolong warga untuk melihat CCTV yang terpasang di sekitar lokasi kejadian. Ya, kita ke berita lainnya pemirsa. Ini ada 7 remaja pelaku pembunuhan terhadap anak SMP di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang berhasil ditangkap oleh Resmo Polres Indramayu. Ketujuh terduga pelaku ini merupakan warga Desa Malang Semirang. Ini terjadi di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Mereka tak berkutik ya pemirsa dan juga dikumala saat digerebek oleh unit Resmo Satreskrim Polres Indramayu. Peristiwa pengeroyokan terjadi pada Rabu malam ini di mana korban yang masih duduk di bangku SMP kemudian dianiaya secara sadis hingga meregang nyawa di lokasi pengeroyokan gitu. Pengeroyokan diduga karena dipicu knalpot brong yang dikendarai pelaku pada saat korban dan temannya melintas ke tempat tongkrongan para pelaku yang tengah menggelar pesta miras. Korban melintas sambil memprovokasi dengan suara knalpot sepeda motor milik korban di depan para pelaku. Merasa tersinggung, para pelaku mengejar dan memukul korban dengan batu hingga tewas. Kita bergeser ke informasi dari Serang, Banten. Pemirsa, ratusan warga dari Desa Rancasanggal, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten ini terlibat kericuhan dan saling dorong dengan petugas keamanan di Pengadilan Negeri Serang. Kita saksikan bersama-sama pemirsa bagaimana ini kericuhan dan aksi saling dorong yang dipicu lantaran keluarga korban pembunuhan yang disertai mutilasi tidak diberitahu adanya persidangan di Pengadilan Negeri Serang. Keluarga korban yang kesal kemudian memaksa masuk ke dalam ruang sidang, namun agenda sidang pembunuhan yang disertai mutilasi dengan terdakwa atas nama Mulyana sudah selesai digelar.
Pihak keluarga korban tidak mengetahui acara persidangan namun tetap memaksa masuk begitu. Menurut penasihat hukum, agenda sidang sangat dinanti-nantikan untuk mengetahui rasa keadilan dan transparan. Namun pihak keluarga korban kecewa karena pihak pengadilan tidak menghadirkan mereka. Kita ke berita selanjutnya pemirsa, 7 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di Jalan Ahmad Yani, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur, di mana 2 pengendara motor ini kemudian mengalami luka-luka. Kejadian kemarin pagi ya, Andi Kumala ya? Iya betul, 7 kendaraan itu yaitu 5 mobil dan 2 sepeda motor. Ini dekat-dekat kantor ya. Dari keterangan salah satu supir mobil yang terlibat tabrakan beruntun, insiden tersebut terjadi saat lampu merah menyala. Tiba-tiba kendaraan Toyota Fortuner dari arah Jatinegara menuju Rawamangun melaju kencang dan hilang kendali. Mobil tersebut menabrak kendaraan yang tengah berhenti di lampu merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 orang pengendara sepeda motor mengalami luka-luka. Petugas kepolisian dan Satpol PP bersama pengguna jalan berusaha mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kemacetan terjadi saat proses evakuasi kendaraan berlangsung. Cukup banyak kendaraan yang terlibat kecelakaan, namun untungnya tidak ada yang menjadi korban jiwa. Ada 2 yang luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Informasi berikutnya pemirsa, penemuan mayat tanpa kepala di Kali Ciliwung, Pancoran, Jakarta Selatan mulai menunjukkan titik terang. Polisi mengungkapkan berdasarkan hasil otopsi sementara ada kesamaan atau identik dengan ciri-ciri seseorang ASN Kemendagri berinisial OS yang dinyatakan hilang di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Identitas mayat tanpa kepala yang ditemukan di Kali Ciliwung, Jalan Raja Wali Timur 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu lalu ini perlahan mulai menunjukkan titik terang. Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur mengungkapkan hasil dari otopsi sementara jasad dalam kondisi tidak utuh, memiliki jenggot serta tai lalat di bawah mata dan di bawah dagu. Temuan tersebut sudah mendekati identik dengan ciri-ciri yang diberikan oleh keluarga korban, seorang ASN Kemendagri berinisial OS yang dinyatakan hilang di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya pihak keluarga sudah menyatakan adanya kesamaan ciri-ciri tersebut, namun pihak kepolisian masih terus melakukan tes DNA untuk tentunya memastikan secara detail dan akurat untuk identitas jenazah tersebut. Kita ke berita lainnya pemirsa, jenazah korban KMP Tunu Pratama Jaya kembali ditemukan di hari ke-10 operasi SAR yang tenggelam di perairan Selat Bali. Jasad berjenis kelamin laki-laki yang diduga korban KMP Tunu Pratama Jaya itu kemudian langsung dievakuasi ke Pelabuhan Rakyat BUM untuk selanjutnya dibawa ke RSUD Blambangan untuk proses identifikasi. Ini merupakan kali kedua tim SAR gabungan menemukan jenazah yang diduga korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam Rabu pekan lalu di perairan Selat Bali. Setelah menemukan jasad berjenis kelamin laki-laki di perairan Sembulungan, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat pagi. Jumat siang, tim KN SAR Permadia menemukan 1 jasad lagi di perairan Blimbing Sari, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi. Jasad kedua yang ditemukan di perairan Blimbing Sari ini masih menggunakan pakaian berwarna biru dan celana panjang hitam. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa dengan informasi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ini meninjau langsung kondisi warga di perumahan Ciledug Indah di Tangerang, Banten pasca dilanda banjir. Informasinya sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, ini hingga kloter terakhir masa pemulangan jemaah haji embarkasi Solo tiba,
Ternyata ada 6 jemaah haji yang masih tertinggal di Arab Saudi karena harus menjalani perawatan di rumah sakit. Pesawat pembawa Kloter 95 embarkasi Solo Jumat pagi tiba di Bandara Adi Sumarno Solo, Boyolali, Jawa Tengah. Hingga akhir masa pemulangan haji, ada 6 jemaah yang terpaksa tertinggal di Arab Saudi karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara untuk data jemaah sakit di embarkasi yang dirawat di rumah sakit rujukan ada sebanyak 2 jemaah dan jemaah wafat di Tanah Suci ada 54 jemaah dan wafat di embarkasi 4 jemaah. Jadi masih ada beberapa jamaah yang memang belum diizinkan pulang, masih dirawat di Tanah Suci ya. Kita semuanya 34.047 jamaah dan sekarang telah kembali sekitar 33.987 jamaah. Jadi ada 54 yang wafat dan ada 6 jamaah yang masih dirawat di Tanah Suci. Kita beralih ke kabar lain, pemirsa. Wakil Presiden Republik Indonesia ini Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung kondisi warga perumahan Ciledug Indah di Tangerang, Banten pasca dilanda banjir. Ya, sebelum meninjau lokasi seperti Tanggul Kali Angke dan rumah warga yang terdampak banjir, ini Gibran terlebih dahulu melakukan salat Jumat berjamaah di Masjid Nurul Muhajirin yang ada di tengah permukiman warga. Kehadiran Wapres Gibran tidak hanya meninjau sejumlah lokasi pasca banjir. Kehadiran Wapres Gibran ini tidak hanya meninjau, tentunya kunjungan ini juga membagikan perlengkapan belajar untuk anak korban banjir. Dalam waktu dekat, Tanggul Kali Angke yang ada di perumahan Ciledug Indah akan dilakukan normalisasi dengan cara diturap gitu ya, agar banjir susulan ataupun jika terjadi hujan yang lebat tidak ada banjir-banjir lagi. Iya. Gitu. Tapi ini memberikan perlengkapan belajar kepada anak-anak korban banjir. Betul. Oke, karena sudah mau sekolah mungkin ya? Ya, Senin sekolah. Iya, ya. Kalau di Kumala cuti? Iya dong. Anak-anak sekolah, saya libur. Ya, kita ke berita lainnya pemirsa. Polda Metro Jaya menaikkan status kasus tuduhan ijazah palsu Joko Widodo ini ke tahap penyidikan. Status ini ditetapkan setelah ditemukan dugaan unsur peristiwa pidana dalam perkara ini. 3 laporan yang ditemukan terdapat unsur pidana, sementara 2 laporan lainnya telah dicabut. Pidana menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana atau mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan bohong sebagaimana diatur di pasal 160 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Baik, kita ke kabar lain ini terkait dengan MBG. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaksanakan peninjauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polrestabes Medan, Sumatera Utara Jumat kemarin. Hal ini dilakukan untuk memastikan program makan bergizi gratis atau MBG berjalan tepat sasaran. Kapolri melakukan peninjauan ke seluruh fasilitas SPPG. Selain itu, Kapolri juga menyerahkan bantuan kepada petugas di dapur SPPG Polrestabes Medan.
Kapolri kemudian mengapresiasi jajaran Polda Sumatera Utara karena telah mendukung penuh program MBG yang menjadi salah satu astacita pemerintahan Prabowo Gibran. Selanjutnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan khususnya wilayah Polda Sumatera Utara sendiri saat ini sudah ada 2 SPPG yang beroperasional dan 5 SPPG yang sedang dalam tahap verifikasi. Kapolri juga berpesan agar pelaksanaan MBG yang dilakukan oleh SPPG di wilayah hukum Polda Sumatera Utara dapat betul-betul dipersiapkan dengan baik. Mulai dari bahan baku, kemudian proses pemasakan hingga distribusi. Selain itu, Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta agar food security terhadap produk MBG yang akan disalurkan kepada masyarakat dapat benar-benar terjamin keamanannya. Perlu kami infokan bahwa di ulang tahun 1 Juli kemarin kita membangun kurang lebih 139 SPPG dan alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah terbangun 190 dari rencana 200 SPPG yang akan kita bangun sampai dengan akhir tahun nanti. Artinya mungkin sampai akhir tahun harapan kita semuanya selesai dan mungkin bisa juga jumlahnya melebihi dari target yang kita persiapkan. Namun yang paling utama adalah bagaimana SPPG ini betul-betul bisa dirasakan oleh para penerima manfaat, betul-betul dipersiapkan dengan baik pada saat dimasak, kemudian distribusinya, dan tentunya kita memiliki kekasan food security betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya SPPG ini juga kita harapkan bisa menyerap lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat di sekitar SPPG untuk bisa ikut menjadi para pekerja yang tentunya ini juga membuka lapangan pekerjaan baru, selain juga bermanfaat untuk anak-anak kita yang kita berikan program MBG. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari pagi pulangnya sakit gigi. Cakep. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi pemirsa dengan berita ini viral video amatir seorang santri di Malang, Jawa Timur yang mendapatkan pukulan bertubi-tubi. Kemudian videonya ini viral di media sosial. Sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, olah tempat kejadian perkara kembali dilakukan kepolisian di kamar kos yang dihuni diplomat Arya Daru Panggayunan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memastikan hasil penyelidikan kasus ini akan disampaikan sepekan mendatang. Kepolisian kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di kamar kos tempat diplomat Arya Daru Panggayunan ditemukan tewas. Ya, olah TKP dilakukan oleh Puslap 4, tim Inafis, dan Direskrimum Polda Metro Jaya. Tentunya ini merupakan olah TKP ketiga yang dilakukan. Fokus utama tim adalah mengumpulkan dan menguji barang bukti secara ilmiah seperti minuman, makanan, hingga benda-benda mencurigakan di sekitar korban. Uji forensik pun dilakukan secara mendalam meliputi pemeriksaan toksikologi. Lingkungan TKP juga tak luput dari pemeriksaan detail untuk menelusuri jejak-jejak lain yang bisa menjadi petunjuk penyebab kematian korban. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto memastikan hasil penyelidikan kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Panggayunan akan disampaikan dalam 1 pekan mendatang. Saat ini penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV, ada hasil otopsi, serta unsur digital seperti alat komunikasi dan komputer jinjing milik korban. Hasil otopsi ya saat ini masih berlangsung atau penyelidik masih menunggu hasil pemeriksaan organ dalam
secara laboratoris, kemudian juga masih menunggu saat ini proses pemeriksaan patologi masih berlangsung. Jadi sekali lagi mohon waktu ya, semua fakta-fakta, semua data dukung, barang bukti dilakukan analisis, ya analisis secara mendalam. Para pihak terkait yang menjadi circle dari korban itu juga dilakukan komunikasi, dilakukan pengambilan keterangan untuk mengungkap secara utuh ya, dari mulai bagaimana sehari-hari korban, kegiatan korban hingga akhirnya terjadi atau muncul ada peristiwa itu. Ya, jadi semua akan dilakukan pendalaman oleh penyelidik. Dari Jakarta kita bergeser ke Medan, pemirsa. Pria di Medan ini nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jembatan flyover Jamin Ginting, Kota Medan setelah ini diduga membunuh istrinya. Andi Kumala dan pemirsa. Karena viral ya di media sosial bagaimana situasi setelah pria ini melompat dari jembatan. Ternyata warga yang ingin memberitahukan informasi ini kepada keluarganya malah juga digegerkan ketika ditemukan istrinya juga meninggal dunia. Berarti dicurigai dia membunuh istrinya betul. dulu baru kemudian bunuh diri ya. Nah, ini adalah rekaman video amatirnya saat pria berinisial DT, warga yang tinggal di komplek perumahan Nikolan Jaya, Jalan Jayatani, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, tewas setelah melompat dari jembatan flyover Jamin Ginting pada Jumat pagi. Warga dan pengguna jalan yang melihat kondisi pria terjatuh dengan kondisi tragis berusaha mengevakuasi untuk dibawa ke rumah sakit. Kanit Reskrim Polsek Deli Tua, Ibtu Junaidi Karo-Karo membenarkan peristiwa seorang pria berinisial DT bunuh diri di jembatan flyover Jamin Ginting. Ia menjelaskan saat pihak keluarga ingin memberitahukan ke istrinya, ternyata istri DT berinisial SG juga ditemukan tewas di kamarnya dan kondisi tubuhnya luka-luka. Nah, ini betul. tadi yang disampaikan Philip ya. Hingga kini pihak kepolisian Polsek Deli Tua masih mendalami kasus ini. Kita ke Lampung, seorang kakek berusia 73 tahun ditemukan tewas tergeletak di jembatan Haduyang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, usai dianiaya oleh tetangganya dengan senjata tajam. Ya, pelaku berinisial BY berusia 32 tahun nekat membunuh korban yang bernama Ahmad. Ini diduga lantaran motifnya ini sakit hati karena sering diejek, pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Korban tewas dengan mengalami luka parah pada bagian kepala akibat sabetan senjata tajam hingga terjatuh dan bersimbah darah di lokasi kejadian. Jenazah korban kemudian dievakuasi oleh petugas dan dibawa ke rumah sakit guna kepentingan penyelidikan. Sementara itu, pelaku berhasil ditangkap dan langsung digiring ke kantor polisi. Saat ini pelaku masih diperiksa oleh petugas dan akan dilakukan tes kejiwaan. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Ini video amatir seorang santri di Malang, Jawa Timur mendapatkan pukulan bertubi-tubi. Kemudian videonya ini, Andi Kumala dan pemirsa, viral di media sosial. Dalam video amatir ini ya, seorang santri di Malang, Jawa Timur terlihat sekitar 44 menit dalam video dipecut atau mendapat perlakuan tidak terpuji dari seorang pria yang diduga dilakukan oleh pengasuh pondok. Akibat pukulan yang bertubi-tubi dengan menggunakan rotan tersebut, anak santri mengalami luka-luka di kedua kakinya hingga infeksi. Kasus penganiayaan ini kemudian dilaporkan oleh pihak keluarga korban ke Polres Malang dan ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Sementara itu, pemirsa, Kasat Reskrim Polres Malang mengatakan bahwa Polres Malang sebelumnya telah menerima laporan penganiayaan ini pada 20 Juni lalu dan telah memeriksa 10 saksi, termasuk pengasuh Pondok Pesantren Darul Mujtaba di Pakis Haji, Kabupaten Malang. Saat ini kasusnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke tingkat penyidikan dan dalam waktu dekat polisi akan menentukan tersangka dalam kasus ini. Bagaimana sebenarnya kronologi kejadian dan perkembangan terkini dari kasus ini, karena
tadi kalau kata polisi ini sejak 20 Juni sudah ada laporannya ke Betul. polisi. Kita akan mengupdate bersama dengan kuasa hukum korban Miftah Rizky Amelia. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Miftah. Bagaimana perkembangan terkini dengan kasus ini? Apakah benar saat ini sudah ditingkatkan ke penyidikan? Baik, terima kasih. Jadi kami selaku kuasa hukum dari korban anak di bawah umur ini, kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga, dari pihak ibu korban yang posisinya sekarang berada di Hong Kong menjadi seorang TKW, dan kemudian pada tanggal 19 kami menerima surat kuasa yaitu dari Hong Kong yang ditangani oleh Konsul Jenderal RI di Hong Kong oleh ibunya, ibu kandungnya. Kami selaku kuasa hukum kita mendapatkan laporan pada tanggal 19 Juni. Kemudian pada tanggal 20 Juni kami melaporkan ke Polres Malang di Kepanjen, dan kami membuat laporan untuk anak di bawah umur ini. Untuk saat ini proses korban dalam tingkat penyelidikan naik ke penyidikan untuk di kepolisian. Baik Mbak Miftah, kami juga penasaran Mbak bagaimana kronologis awal hingga akhirnya korban bisa dianiaya. Apakah kejadian ini dilakukan di pondok pesantren atau ada kejadian-kejadian lain yang juga dilakukan oleh pelaku begitu di luar dari pondok pesantren? Baik, untuk kejadiannya sendiri, ini murni adalah korban anak di bawah umur. Jadi anak ini tidak kebagian jatah makanan sampai malam. Kemudian anak tersebut lapar sehingga dia keluar untuk membeli makanan. Kemudian ada temannya yang nakal memberi rokok, kemudian bertemu di situ, tapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Nah, kemudian ada temannya yang kemudian dia sendiri, korban anak ini, dianggap anak yang nakal oleh pengasuh atau ustadznya sendiri. Dan korban anak ini dianggap anak yang nakal dan kemudian langsung dihukum dengan menggunakan rotan di kedua kaki korban anak di bawah umur tanpa ditanya-tanyai, diberi kasih dulu. Seharusnya anak yang lapar itu kan diberikan makanan, bukan langsung tidak diberikan klarifikasi terlebih dahulu, langsung dipukul, dihukum dengan kekerasan. Jadi kalau memang anak ini salah, dan kan tidak perlu dengan cara kekerasan. Jadi kalau memang anak ini bisa dengan cara hafalan mungkin ya, bisa dengan cara hukuman yang lain seperti hafalan Al-Quran atau sanksi hukuman lain yang mungkin lebih mendidik untuk anak. Apalagi anak tersebut, anak ini kan anak di bawah umur, membuat psikis dan mentalnya menjadi sangat berpengaruh. Sehingga anak ini depresi berat dan mungkin agak malu untuk berbicara seperti itu. Mbak Miftah, kalau memang hukuman atau pukulan tersebut diberikan oleh pengasuh pondok yang diduga pelaku ini untuk sebagai hukuman, apakah memang ini lazim dilakukan di pondok pesantren tersebut atau hanyakah kepada anak itu? Menurut kami pondok pesantren ini tidak hanya kali pertama. Jadi banyak sekali korban-korban yang lain yang memang diberikan sanksi hukuman yang sama, yaitu dengan pukulan, balok kayu maupun dengan rotan. Dan pukulan dari korban tersebut bukan pukulan yang kali pertama. Sebelumnya korban anak di bawah umur ini adalah korban yang pernah dipukul juga dengan menggunakan balok kayu oleh salah satu pengasuhnya di pondok pesantren tersebut. Dan menurut kami itu adalah hukuman yang tidak lazim dan tidak manusiawi, karena seharusnya kan masih ada cara-cara lain yang lebih mendidik seperti hafalan Al-Quran ataupun dengan cara-cara lain yang kemungkinan lebih mendidik untuk anak. Apalagi akan mempengaruhi kondisi psikis anak ini. Apalagi anak ini kondisinya juga jauh dari kedua orang tuanya, dan orang tuanya juga merupakan TKW yang berada di Hong Kong. Ya Mbak Miftah, apakah sudah ada permohonan maaf juga dari pihak pondok pesantren kepada keluarga korban atas peristiwa ini?
Jadi kami sendiri memang mendapatkan banyak sekali teror ya. Kemudian juga kita dimintai mediasi, termasuk di Polres pun dimintai RG atau damai. Kita juga banyak pihak yang menghubungi mengatasnamakan korban yang ingin untuk menghentikan kasus ini. Namun karena ini sudah dilimpahkan kepada kepolisian Polres Malang, Polres Kepanjen, pihak dari Polres, Kapolres, Kasa dan jajarannya ini kan menjadi absensi, sehingga kami sudah tidak berwenang untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh terlapor. Dan yang penting juga, ini keluarga langsung dari Hong Kong, yaitu orang tuanya, menginginkan keadilan terhadap anaknya, sehingga sudah di luar kewenangan kita. Baik, terima kasih Mbak Miftah Rizky Amelia untuk penjelasannya selaku kuasa hukum korban. Tentunya kami juga berharap ya bagaimana kasus ini bisa selesai dengan tuntas dan ini menjadi bentuk hukuman yang tidak akan terjadi lagi di pondok pesantren tersebut. Terima kasih Mbak Miftah untuk waktunya pada pagi hari ini. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali di segmen berikutnya. Ini akan ada dialog tentang apa nih Kumala? Ada yang gugur. Telah gugur pahlawan. Bukan. Okay. Ini gugatan ijazah Jokowi di PN Surakarta. Satu lagi pemirsa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Surakarta memutuskan gugatan perkara terkait dugaan ijazah palsu Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo gugur. Dikabulkannya eksepsi kompetensi absolut yang dilayangkan para tergugat disampaikan hakim dalam putusan sela pada Kamis siang. Dalam amar putusannya, Hakim Putu Haryadi selaku Ketua Hakim menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan dikabulkannya eksepsi yang diajukan para tergugat dalam perkara nomor 99, maka berakhirlah proses persidangan gugatan ijazah Jokowi. Namun demikian, pihak penggugat masih memiliki hak untuk mengajukan banding. Sementara YB Irfan selaku kuasa hukum Jokowi mengapresiasi putusan hakim. Ia menilai keputusan itu sudah tepat dan sesuai hukum. Di sisi lain, Muhammad Taufik penggugat ijazah Jokowi menyatakan akan mengajukan banding atas putusan hakim yang mengabulkan eksepsi pada tergugat. Tim TV One mengabarkan. Ya, meskipun gugatan ijazah Jokowi di PN Surakarta telah dinyatakan gugur begitu ya di Kumala, tapi tenang. Seperti main bola, ini baru babak pertama. Oke, berarti jadi masih ada babak kedua, masih ada babak extra time, masih ada adu penalti. Begitu. Berarti kalau tadi Philip nyanyi sebelum jeda telah gugur, ini tidak bakal dikubur nih kasus ini ya? Karena akan hidup masih lagi. lanjut nih. Oke, kita akan bahas bagaimana sebenarnya kelanjutan dari kasus ini dengan digugurkannya gugatan terhadap tudingan ijazah palsu Jokowi di PN Surakarta. Kita akan membahas dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio melalui Zoom juga sudah ada. Ada siapa aja di Kumala? Ada Bang Rifai Kusuma Negara, kuasa hukum Jokowi. Selamat pagi, Bang Rifai. Selamat pagi, Bang Rifai. Selamat pagi, sudah hadir kembali. Kemudian ada Pak Ahyar Salmi, ahli hukum pidana Universitas Indonesia. Selamat pagi, Pak Ahyar. Pagi, Kumala. Baik, pagi. Kemudian melalui sambungan Zoom sudah bergabung bersama kami Andika Dian Prasetya, koordinator Tipu UGM. Tim tolak ijazah palsu, usaha nggak punya malu sebagai penggugat. Selamat pagi, Mas Andika. Selamat pagi, Bang Andika. Ya, selamat pagi, Mbak dan Mas. Mas Andika mau minta tanggapannya nih dengan putusan digugurkannya gugatan ini di PN Surakarta. Bagaimana Anda melihat hasil putusan ini? Ya, apapun keputusan dari pengadilan tetap kami hormati ya, karena memang itu adalah suatu produk hukum gitu. Tetapi dalam hal ini kan kami juga tidak serta-merta berhenti begitu, karena kami masih yakin bahwa kami mempunyai bukti-bukti yang relevan dan mempunyai fakta-fakta hukum yang bisa digunakan. Nah, sayangnya ketika ada putusan sela ini kan berarti dari awal, dari dulu, dari persidangan Bambang Tri ya, gugatan Bambang Tri sampai ke pemidanaan Bambang Tri, Gus Nur, terus gugatan PT UN dan lain sebagainya,
ini yang wajib dicatat hanya satu. Jadi ijazahnya Pak Jokowi itu tidak pernah diperiksa di pengadilan manapun. Karena di Solo ini pun juga tidak masuk ke pokok perkara begitu, Mbak. Ya, Mas Andika, lalu apa upaya yang akan dilakukan pasca putusan ini? Apakah benar akan melakukan banding? Ya, jadi ada beberapa alternatif ya yang sedang kami pertimbangkan. Yang pertama jelas banding, karena itu kan hak kami. Banding itu kan masih ada 14 hari, kemarin mungkin dipotong 2 hari ya setelah putusan kemarin itu. Itu kami sudah siapkan juga. Yang pertama banding, yang kedua kami akan memperbaiki gugatan lagi, akan lebih menambahkan beberapa fakta, karena memang perjalanannya kan dalam ijazahnya Pak Jokowi ini kan banyak sekali fakta-fakta yang terus bertambah begitu, dan itu akan menjadikan bukti-bukti juga bagi kami. Ya contohnya yang sekarang baru ramai kan ada Pak Bitor dan isu pasar pramuka itu. Nah, itu kan bisa kami gunakan datanya untuk memperbaiki gugatan. Terus yang ketiga kami juga mempertimbangkan akan mengajukan gugatan ke KIP, Komisi Informasi Publik, begitu. Oke. Dan juga mempertimbangkan itu Mas Andika karena sendiri, kemarin ya. Menurut Mas Andika sendiri, dari jalannya sidang kemarin sehingga akhirnya diputuskan gugur, sebenarnya ada yang aneh atau memang sudah sesuai begitu dengan apa yang dihadirkan di persidangan begitu? Aneh, jelas itu. Karena begini, dari rilis pers Pengadilan Negeri Surakarta kemarin itu kan mengatakan bahwa mengabulkan kompetensi absolut karena memang majelis hakim mengira bahwa gugatan ini kan salah forum. Lebih lanjutnya lagi dijelaskan bahwa seharusnya diajukan di PT UN. Yang aneh di sini adalah kami tidak mengajukan pembatalan ijazah. Kami tidak sedang mengajukan pembatalan ijazah. Nah, ini yang aneh. Kami hanya meminta bahwa Pak Jokowi, UGM, KPU, dan SMA 6 menunjukkan ijazah serta beberapa dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan akademis beliau. Kami tidak melakukan pembatalan, begitu. Baik, terima kasih Mas Andika. Saya mau minta tanggapan Bang Rifai. Bang Rifai, tadi katanya ada yang aneh dalam persidangan. Janggal. Karena bukan pembatalan yang diharapkan, tapi ingin melihat ijazah aslinya. Oke, jadi memang ini perkara tidak ditangani oleh saya langsung ya, tapi oleh rekan sejawat kami, rekan Irfan di Solo, dan kami juga saling berkomunikasi dengan perkembangan yang ada. Dari informasi yang saya dapatkan bahwa memang beberapa hari lalu ini perkara sudah diputus, di mana kompetensi absolut yang diajukan oleh para tergugat itu diterima, dengan pertimbangan bahwa pertama sekolah ini adalah sekolah negeri di bawah rumpun organisasi Kemendikbud ya. Sehingga itu masih dalam pelayanan administrasi pemerintahan. Kedua, memang dengan adanya undang-undang administrasi pemerintahan, ini seluruh tindakan melawan hukum penguasa itu menjadi kewenangan Petun. Dan yang diuji tidak hanya keputusan, ya, sudah diperluas. Kalau undang-undang Petun dulu memang hanya keputusan, tapi dengan berlakunya undang-undang administrasi pemerintahan, tindakan pun bisa digugat, baik tindakan aktif maupun tindakan pasif. Ya, sehingga mungkin argumentasi ini bisa diterima oleh hakim tingkat pertama dan pada akhirnya diterima eksepsi ini. Sebenarnya ini kan juga bukan perkara pertama ya, rujukan kami juga perkara yang waktu itu saya tangani di PN Jakarta Pusat. Yang langsung diajukan oleh TPU juga sama waktu itu. Cuma ini berbeda objek ya. Terkait dengan ijazah S1. Kalau yang di sana ada kan beberapa betul. Ya dokumen. Nah, sama juga, cuma kalau di PN Jakarta Pusat terkait dengan legal standing. Legal standing. Jadi menurut saya sih ini sebuah sikap pengadilan yang saya pikir konsisten ya. Ya bahwa rekan-rekan ingin mengajukan upaya hukum itu juga biasa saja ya, dalam ya biar kita cari putusan terbaik ya. Silakan dilakukan banding.
biarlah tesis antitesis ini pada akhirnya mencapai satu keputusan yang bisa menjadi pembelajaran publik juga, atau memperkaya jurisprudensi di Indonesia. Kalau menurut Mas Andika sendiri kan sebenarnya bukannya untuk menggagalkan ataupun menghapuskan ijazah dari Joko Widodo, tetapi hanya ingin menampilkan kepada publik. Apakah memang ini harus masuk ke pokok perkara dulu baru ditampilkan, atau memang ini belum masuk ke pokok perkara begitu, jadi tidak perlu ditampilkan ijazah Jokowi? Enggak, justru sebelum memasuki pokok perkara, pengadilan sendiri kan akan melihat apakah ini dalam kewenangannya atau tidak. Oke. Dibanding dia masuk terus ke dalam, ternyata bukan kewenangannya, malah lebih kasihan juga mencari keadilan. Menurut saya itu kalau eksepsi dikabulkan, jadi di tahap awal ini bagus buat si penggugat sendiri, agar tidak terlalu dalam. Bayangkan sudah pengen menang, banding menang di kasasi, ternyata bukan kompetensi. Balik lagi dari awal. Menurut saya itu malah nggak bijak ya. Memang di satu sisi mungkin kadang dikabulkan eksepsi ini mengecewakan. Saya juga sering dalam posisi penggugat. Tapi kalau kita melihat jernih, objektif, mungkin ini juga cara terbaik agar persoalan ini segera tuntas dan tidak melewati jalur yang tidak tepat. Baik, saya mau ke Pak Ahyar. Pak Ahyar, dari kacamata hukum pidana, bagaimana Anda melihat keputusan PN Surakarta yang menggugurkan gugatan ini, Pak? Sebelum saya menjawab itu, pastilah tadi Felix udah mengatakan bahwa ini ibarat sepak bola, ini baru babak pertama. Nah, bukan hanya di dunia persepak bolaan, di dunia lawyering, hukum pun ada strategi. Setiap langkah diambil oleh lawyer pasti ada tujuan. Saya melihat tujuannya akhirnya ini adalah arahnya nanti adalah ke pidana. Nah, oleh karena itu tadi kita dengar dari saudara Andika mengatakan mereka ingin melihatkan ijazah itu apa. Ternyata kan di sini dikatakan oleh pengadilan negeri itu kompetensi relatifnya bukan mereka. Nah, tinggal disebutkan juga kalau nggak salah ya, di situ kewenangan siapa. Nah, ini menarik juga. Jadi dibawa nanti sesuai dengan petunjuk putusan pengadilan, nah disitulah nanti mungkin dibuka. Seperti Bung Rifai mengatakan tadi juga, ada manfaatnya juga nih putusan ini. Nah, ini bisa juga yang lain tuh nggak bisa lagi menghindar nanti tentang kompetensinya. Karena kalau memang benar ya, saya belum baca putusan di situ menunjuk pengadilan tata usaha negara kah, sehingga nanti dia nggak bisa nolak. Tadi dikatakan yang akan dilihat itu adalah tunjukkan surat ijazah yang aslinya itu mana. Nah, inilah nanti akan lari kalau tidak ada ijazah asli, itulah akan memperkuat persoalan pidananya. Kan baru adanya muncul nanti pencemaran nama baik atau fitnah, harus dulu menurut pendapat saya ini terbukti tidak ijazah ini asli atau palsu. Karena itu adalah kan mengenai masalah pencemaran nama baik, tuduhannya adalah ini kan nggak benar, nggak asli kan situ kan. Nah, oleh karena itu langkah itu saya melihat membaca langkah yang diambil oleh lawyer yang di Solo, pasti ujung-ujungnya nanti juga persoalan kepada pasal 263 kah, 264 kah, pemalsuan itu nanti. Pasti larinya ke situ. Nah, ini memang katakanlah awal kita juga dengar tadi akan dicoba langkah apakah banding atau mereka akan mencoba sisi yang lain kan. Ini menarik. Ini bagus seperti Bung Rifai katakan. Ini pembelajaran hukum yang luar biasa menurut saya. Ini akan beranak pinak nih kasus ini nanti nih. Iya, akan panjang perjalanan. Masih panjang. Perlu ada kesabaran, stamina buat semua pihak. Dan saya menghimbau masyarakat, biarkanlah hukum berproses, baik secara pidana, perdata, tata usaha negara. Biarkan dia berproses di situ. Jangan kita emosi menimbulkan peristiwa nanti malahan peristiwa yang lain lagi yang muncul kan. Nggak ada masalah. Sepanjang ada jalur, mereka tempuh jalur hukum, kita lihat bagaimanakah hukum di Indonesia. Ini ujian betul ya, yang dipersoalkan adalah ijazah seorang mantan kepala negara kita. Nah, itu yang menurut saya ya, ada korelasinya nanti ke pidana, ujungnya adalah persoalan surat, larinya nanti apakah itu akan menggunakan yang palsu atau memalsukan surat, kan itu kira-kira intinya dalam pemalsuan itu. Itu kaitannya ke pidana, Bu. Mau panjang, mau pendek, pertanyaannya begitu kan, kalau kata Pak Ahyar begitu. Nah, kita juga akan bertanya kepada Mas Andika, sebenarnya nanti untuk bandingnya sendiri, apakah tetap banding ke pengadilan tinggi begitu ya, atau menggeser ke arah PT UN? Sesaat lagi pemirsa.
Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, melanjutkan pertanyaan saya kepada Mas Andika. Mas Andika, ini kan opsinya sekarang hanya tinggal dua. Apakah akan banding ke pengadilan tinggi atau menggeser melalui jalur pengadilan tata usaha negara? Sejauh ini bagaimana? Ya, sebenarnya bukan hanya dua, Mas. Oke. Tapi ada beberapa hal tadi kan saya sebutkan. Yang satu, kami akan melakukan banding. Yang kedua, mungkin kami akan mengajukan gugatan ke PT UN. Tetapi yang ketiga, itu kami akan menggugat lagi. Karena keyakinan kami, ini bukan pembatalan gitu. Jadi forumnya juga menurut kami yang lebih pas adalah di pengadilan negeri. Dengan memperbaiki posita, petitum, dan tambahan bukti yang tadi saya sebutkan di awal. Bahwa dalam perkara ini, dalam isu ini, itu banyak sekali tambahan seiring berjalannya waktu. Seandainya waktu ini terus-terus, mohon maaf, Pak Jokowi tidak segera menunjukkan ijazahnya di umum ya, dan kemudian diteliti apakah asli atau tidak asli, itu akan menambah lagi berbagai fakta, berbagai data dan lain sebagainya yang akan muncul baru-baru ini. Terus yang Mas ketiga, Andika, kalau memang Anda ingin menggugat lagi, iya, Mas Andika, kalau memang Anda ingin mengajukan gugatan lagi, itu artinya ada unsur pidana yang ujungnya ingin Anda buktikan, begitu Mas Andika? Bukan hanya sekedar ingin membuktikan ijazah palsu saja? Jadi begini, Mbak. Yang tadi saya sebutkan, dalam materi gugatan baru kami, ini kan kemarin kami sudah memformulasikan gugatan sedemikian rupa. Kami sudah mempersiapkan bukti-bukti dan lain sebagainya. Akan tetapi, kompetensi absolut ini ternyata kan dikabulkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam masa itu kami juga menerima lagi berbagai bukti baru dan lain sebagainya terkait dengan gugatan tersebut. Tetapi kan ini mentok begitu. Ketika ini tidak bisa disajikan kepada masyarakat. Kami juga akan mempertimbangkan lagi kalau seandainya memang sistem peradilan kita tidak berani untuk menyidangkan persoalan ini, karena kan forum persidangan ini kan yang pertama adalah pengadilan biasa, peradilan umum, pengadilan agama, PT UN, dan peradilan militer. Nah ini kan apa ya istilahnya kan, ini kan sistem hukum kita. Tetapi dalam perkembangan yang saat ini, masyarakat bisa melihat secara luas. Dan kami punya bukti. Dan mungkin akan kami konsultasikan ke prinsipal kami dan beberapa pihak. Kami akan melakukan konferensi pers terkait dengan bukti-bukti kami. Karena ini jelas-jelas berbeda dengan apa yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Polda Metro Jaya, dan lain sebagainya. Tetapi memang ini adalah kekuatan kami dalam gugatan perdata. Memang tidak kami umbar, begitu, Mbak. Nah, Mas Andika, seperti yang kita ketahui bahwa di Jakarta di Polda juga sedang berlangsung gelar perkara khusus. Apakah kemudian pengajuan banding atau langkah selanjutnya dari tim tipu UGM ini masih menunggu hasil dari gelar perkara khusus atau seperti apa? Gelar perkara khusus kemarin sudah dilaksanakan dan kami apresiasi juga ke Barreskrim Polri. Ini kan suatu bentuk kemajuan juga ya. Jadi dari para petinggi di kepolisian Indonesia itu bersedia untuk mendengarkan pemaparan dari ahli-ahli yang diajukan kemarin. Jadi kemarin itu kan hanya 8 orang yang boleh masuk ke ruangan Barreskrim dan mereka menjelaskan, tetapi yang kami sayangkan ya satu lagi, ijazahnya Bapak Jokowi ini tidak pernah yang asli ya, tidak pernah ditunjukkan juga. Jadi kami bukan sedang menunggu, Mbak, karena memang perkara pidana di Barreskrim dan gugatan perdata ini kamarnya berbeda gitu. Baik, terima kasih Mas Andika. Saya mau ke Bang Rifai lagi. Bang Rifai, tadi tim dari tipu UGM ini mau menyiapkan kembali fakta-faktanya, mau menyusun kembali agar bisa melakukan gugatan lagi. Kalau dari tim Jokowi sendiri, apakah sudah merasa bahwa kita sudah bisa santai karena ini saja digugurkan yang di Surakarta, mungkin optimis kasus-kasus yang lainnya juga di kamar-kamar yang lainnya juga bisa dimenangkan? Enggak, kalau kami dari awal memang berpandangan gugatan yang di Surakarta ini tidak berkait dengan upaya laporan pidana yang kami ajukan di Polda. Karena memang berbeda objek.
Yang di sana kan lebih spesifik ke ijazah SMA. Sedangkan yang kami persoalkan kan adanya fitnah, tuduhan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu S1-nya, jadi sudah berbeda objek. Bahwa setiap orang ingin melakukan upaya hukum dari negara hukum, kami sangat hormati ya, karena inilah cara-cara terbaik ya. Kalau memang ada keberatan, ada persoalan-persoalan, dibawalah ke jalur hukum. Jadi sepanjang kami digunakan jalur hukum, kami paling tidak menghargai upaya itu, dan dan ini cara yang benar gitu ya, daripada yang kami sayangkan tuh kan bicara di media, langsung mengadili, menuduh, bahkan memfitnah, bahkan betul-betul ya mencederai lah ya, sampai itu yang kami sayangkan. Tapi kalau dilakukan dengan cara-cara hukum, saya pikir Pak Jokowi juga menghormati lah, karena ini negara hukum. Ya, founding fathers kita sudah menetapkan negara hukum dengan segala konsekuensi, dan kita sebagai bangsa yang mengisi negara ini harus menghormati semua upaya hukum yang ada. Tapi Mas Andika juga sudah bilang bahwa sebenarnya kan tadi kalau kita dengarkan, walaupun objeknya mungkin berbeda, tapi muaranya sama. Ijazah Jokowi yang asli gimana? Kembali lagi kalau soal ijazah ya, ini juga sekedar informasi. Jadi waktu kemarin digelar perkara khusus juga kami cukup kaget ya. Teman-teman dari TPO sampai bilang tidak hanya ijazah S1, SMA, SMP, dan SD. Asli? Ya itu dipersoalkan. Jadi waktu itu saya sampai komentari, ini mau cari kebenaran atau memang mau mempermalukan orang atau merendahkan orang? Masa objeknya sampai lari-lari ke SD gitu ya? Apa yang dicari waktu di gelar perkara khusus? Jadi ya kami nggak kaget ya kalau sampai lari ke SM, mungkin nanti suatu saat ke SD gitu ya. Ya beginilah rupanya bangsa kita kan begitu ya. Ya ini bunga-bunganya berdemokrasi ya. Tapi pada intinya kan kalau dari Pak Jokowi, beliau yang menjalani pendidikan secara langsung. Ya, beliau juga yang menyelesaikan pendidikannya, bahkan beliau juga yang memperoleh ijazah itu, baik dari sekolah maupun dari kampusnya. Tentunya kebenaran ini akan dia pertahankan sampai kapanpun. Apalagi ini ternyata sudah boleh dibilang mengoyak kehormatan beliau, nama baik beliau ya. Ini kan sosial media ini kan bukan hanya di Indonesia, ini udah sampai ke luar negeri ya. Bagaimanapun juga ya dengan sangat berat akhirnya beliau harus melakukan upaya hukum, tidak lain untuk mengembalikan nama baiknya. Kedua, untuk mengukuhkan apakah ijazah itu asli atau palsu. Tapi tidak ada niat untuk menunjukkannya sesuai dengan harapan para penggugat. Kembali lagi karena dari awal ya, termasuk juga kemarin digelar perkara khusus, kami sampaikan kami tidak melihat ada satu urgensi dan itikat baik untuk ingin melihat itu. Di dalam ruang gelar perkara khusus mungkin disaksikan oleh teman-teman, saya sampai bilang kalau ada yang menjamin di ruangan ini disaksikan semua. Ada Komisi 3 DPR, Ombudsman, Komnas HAM, Kompolnas ya, TPO, semua di situ. Saya bilang, izin, saya bilang, pimpinan, saya bilang, kalau ada yang menjamin bahwa dengan ditunjukkan selesai, kita akan tunjukkan. Tapi saya mau dengar siapa yang menjamin. Oke, tidak ada yang menjamin. 2 kali saya lempar pertanyaan, gak ada yang jawab. Baik. Bahkan akhirnya malah ada bahasa, justru dengan ditunjukkan, kami mau foto, kami mau dalami lagi. Akhirnya debat kusir lagi. Saya sampai bilang, ini sesuatu yang analog tidak mungkin diuji secara digital. Oke. Akhirnya kan putar-putar di situ. Ada uang palsu 100.000, kita foto jadi foto. Kalau mau lihat kepalsuan, di uang palsunya atau di fotonya? Dua-duanya palsu kan? Dua-duanya palsu. Ini foto, ini asli. Tapi bagaimana cara menguji tipe kertas, tipe tinta, tipe benang pengaman? Apakah bisa dilihat di foto? Ya harus dipegang, Bang. Ini yang dibongkar, Pak. Baik. Itulah bedanya analog dan digital. Akhirnya kan ke situ-situ lagi. Jadi ya kembali lagi, pada intinya sih Pak Jokowi siap saja. Bahkan kalau mau ditunjukkan untuk kepentingan mencari kebenaran, misalnya ke penegak hukum, ke lapor ya, atau lapor ulang sekali. Kita kan lapor ulang lagi loh. Di Polda ini kalau jalan, kemarin saya dapat kabar penyidikan, pasti akan kami lapor ulang. Kenapa? Karena lapor yang sebelumnya itu sifatnya belum perjustisial, Prof. Sedangkan di Polda nanti harus perjustisial, jadi akan diulang kembali, mungkin juga akan disita. Kita nggak ada keberatan, sepanjang memang untuk mencari kebenaran. Bukan hanya mencari persoalan baru yang bukan juga menjawab persoalan. Karena lagi analog tidak mungkin diuji secara digital. Semua pakar baik di negara manapun juga bilang seperti itu. Gitu. Itu aja mungkin. Kita ke Pak Ahyar, mungkin seperti apa melihatnya jika pengadilan negeri yang di Surakarta sudah gugur begitu. Jika terus dijalankan, apakah ini tidak akan bertuburukan dengan gelar perkara khusus atau seperti apa melihatnya dari kacamata hukum? Dia dua hal yang berbeda ya. Bisa saja yang alat di situ nanti digunakan untuk di sini. Bisa saja yang di Mabes ini dia jalan dulu apapun yang keputusan tanpa menunggu di situ. Nanti mungkin ujung dari sesuatu itu nanti, itu yang saya katakan tadi, ini bisa beranak pinak nih.
Yang ini mungkin ada clause, yang di sana clause, apa clause-nya nanti naik, apa ujungnya di situ. Kalau sekira berbeda, bisa juga yang clause di sini pakai yang hidup di sana. Itu yang saya katakan tadi, pasti ada tujuan. Setiap melangkah ini, sasarannya apa, dari mana dulu mulai. Sama dengan orang main catur sebetulnya. Langkah mana diambil, tujuannya mana. Nah itulah yang kita sama-sama bersabar menunggu proses hukum ini, baik perdatanya, pidananya, mungkin tata usaha negaranya kalau nanti Bung Andika dan teman-teman sesuai dengan putusan dari Pengadilan Negeri di Solo itu adalah kompetensi TUN misalnya, mereka tempuh di situ, semuanya nanti kan akan ada ujung kan. Tetapi itu yang saya katakan tadi, hukum kita memang menyediakan juga, ada yang namanya juga PK nanti. Jadi ini nggak hanya yang PN, PT, asasi bisa lagi muncul di mana. Nah inilah yang saya katakan tadi, bisa ini akan beranak pinak nanti kesabaran kita. Biarlah proses hukum itu semuanya berjalan, ya kecuali nanti ada perdamaian. Karena ini adalah persoalan kalau dari pihak Pak Jokowi ini kan delik aduan ini ya, bisa ditutup, apalagi ada restoratif justice nanti di situ, apakah itu akan diterapkan. Tapi untuk itu kan ada proses dulu. Proses itu sama saja dengan ibarat orang memasak ya, Bung Felix. Dia memasak itu kan dengan kayu, kalau yang lama itu kan pakai kayu itu, api yang segala macam, nanti mendidih-didih segala macam, matang dia. Nah, udah matang sesuatu kita masak kan enak dimakan. Nah ini bersabarlah masyarakat, proses ini ujungnya nanti akan ada matangnya, ada endingnya, tentu akan ada pasti. Tapi bersabar untuk itu, dan butuh energi menurut saya ini tidak akan berhenti begitu saja. Prediksi saya mudah-mudahan ini adalah salah ya. Artinya tadi kita lihat akan ada langkah 1, langkah 2, langkah 3. Tentu kan dari pihak Pak Jokowi saya kira ibaratnya kalau sepak bola nih bertahan kan, ada yang menyerang kan dari pihak sana, tim itu kan biasa kan di situ kan. Inilah di dalam prosesnya itu kita sama-sama kita menunggu ya, biarlah hukum berjalan seperti Bung Rifai katakan, kita adalah negara hukum. Tentu setiap orang yang mempunyai legal standing boleh saja melakukan kalau itu disediakan. Baik, terima kasih Pak Ahyar untuk penjelasannya, dan tentunya kita berharap segala sesuatu yang dimasak enak di endingnya, jangan sampai gosong. Karena kalau gosong biasanya pahit juga endingnya. Pak Ahyar, begitu kan? Selain itu juga, selain bersabar, mungkin Bang Rifai dan juga Mas Andika harus menyiapkan banyak-banyak suplemen. Betul. Karena kalau kata Bang Ahyar tadi masih panjang. Masih panjang ini, jangan dihabisin di awal begitu ya. Terima kasih untuk semua narasumber yang hadir maupun yang tergabung melalui. Terima kasih Mas Andika. Pak Ahyar, Bang Rifai dan juga Mas Andika untuk pagi hari ini, tentunya kita berharap udah deh jangan lama-lama ya, begitu ya. Tapi banyak yang suka nih. Itu dia, banyak yang menunggu, tentunya banyak yang penasaran asli atau palsu. Dan pemirsa, di segmen selanjutnya kami juga masih memiliki sejumlah informasi menarik. Ini kita juga akan melihat apa nih, Andi Kumalan nih di segmen selanjutnya nih ya. Nanti kita akan hadirkan lah pokoknya informasi-informasi terkini di Apa Kabar Indonesia Pagi sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas memantau langsung penanganan kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi yang diduga dianiaya oleh atasannya di Mapolda Nusa Tenggara Barat. Ya, tujuan kedatangan 2 komisioner Kompolnas ini Supardi Hamid ya, dan Arif Wicaksono ke Mapolda NTB tentunya untuk memastikan bahwa proses penanganan hukum terkait kasus kematian Brigadir berjalan transparan, profesional dan tanpa intervensi gitu. Selain bertemu dengan penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda NTB, Komisioner Kompolnas juga melihat kondisi 3 tersangka termasuk Kompol Imade Yogi Purusa Utama, Ibda I Gede Aris Chandra yang ditahan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti di Komplek Mapolda NTB. Menurut Supardi Hamid, Kompolnas juga memberikan beberapa penekanan terkait dengan penguatan barang bukti untuk menguatkan tuntutan di persidangan.
Kita ke berita selanjutnya pemirsa. Satreskrim Polrestabes Surabaya membekuk pelaku pencurian motor dengan modus menipu di kawasan Jalan Kali Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Dari penangkapan ini polisi menyita 2 unit motor sport sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan terungkap tersangka berinisial OH sudah melakukan aksi pencurian sebanyak 2 kali dan selalu mengincar motor jenis sport. Dalam aksinya tersangka selalu mencari korbannya melalui media sosial dan menipu korbannya dengan pura-pura melakukan pembelian dengan sistem COD. Ya. Modus yang digunakan tersangka yaitu dengan pura-pura membeli, kemudian saat mencoba motornya tersangka langsung membawa kabur motor incarannya. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 378 dan atau pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Kini tersangka harus mendekam di balik jeruji besi. Lagi-lagi sebuah sound horeg rusak atap rumah warga di Jember, Jawa Timur. Ya, sejumlah pria ini terlihat membongkar atap rumah warga demi memberi jalan bagi truk pengangkut sound horeg yang berukuran besar, tapi tidak bisa melintas karena melewati gang yang sempit. Beberapa orang tampak bahu-membahu membongkar bagian atap kendaraan agar bisa lewat. Kalau sedang membongkar ini sound horegnya dinyalain atau dimatiin? Dinyalain. Jangan dinyalain karena kalau dinyalain takutnya atap rumahnya joget begitu ya. Ikut joget juga. Begitu. Jadi kalau lagi dibongkar sound horegnya dimatikan. Takutnya kalau dinyalain atapnya joget. Pada kabur orang-orang. Kita ke berita lainnya pemirsa. Sejumlah pria terlihat membongkar atap rumah. Tadi kita juga udah melihat ya bagaimana tadi dibongkar demi sound horeg lewat begitu. Iya. Makanya kan tadi kita tanya, ini mati apa nyala sound horeg begitu ya. Takutnya ikut joget. Ikut joget takutnya atapnya. Kita ke berita selanjutnya pemirsa. Ini Menteri Kebudayaan Fadlizon mengundang Raya Arkandika yang kemarin viral ya. Karena tarian aura farmingnya di atas perahu pacu jalur yang viral di media sosial. Dalam pertemuan di Gedung Kemendikbud Jakarta, Menteri Kebudayaan memberikan beasiswa untuk Raya Arkandika sebesar 20 juta rupiah. Fadlizon berharap viralnya tarian aura farming yang dilakukan oleh Dika dapat memotivasi tradisi-tradisi lain di Indonesia untuk lebih dikenal dunia internasional. Bahkan menurut Fadlizon, tarian pacu jalur sudah setara dengan viralnya joget Gangnam Style beberapa waktu yang lalu. Pacu jalur sendiri merupakan lomba mendayung perahu kayu di wilayah Kuantan Singgigi Riau yang sudah menjadi tradisi tahunan. Akhirnya dapat apresiasi beasiswa ya. Amin, begitu ya. Ini karena viral aura farming. Ada juga tuh kemarin yang dapat beasiswa karena pantun. Coba Andi Kumala kasih pantun biar dapat beasiswa begitu ya. Nah iya nih, tunggu aku pikirin dulu ya. Aduh, Aura kasih sakit gigi. Cakep. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Filipus Yonaso. Saya Andi Kumala, sampai jumpa. Nanti habis ini kamu dapat beasiswa. Amin. Dapat S3. S3. Sampai jumpa.